Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Awalia, NPM 2135070027 dari Prodi Ilmu Politik. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Di mana sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintah parlementer memiliki presiden, sultan, atau raja sebagai kepala negaranya. Perbedaan dalam kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden, jadi tidak ada pemisahan antara keduanya. Dengan begitu, presiden berwenang dalam mengatur semua jalan pemerintahan dan juga berfungsi secara simbolis. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer mempunyai presiden atau sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Fungsinya hanya secara simbolis, jadi perannya secara seremonial melantik, mengesahkan, atau mengukuhkan undang-undang dan kabinetnya. Untuk membantu jalannya pemerintahan, presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang perannya sebagai kepala pemerintahan. Dengan begitu, bisa dikatakan ada pemisahan yang tegas antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer ini. 2. Pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, di mana dalam pelaksanaan pemilu ini diselenggarakan saat habisnya masa jabatan presiden dan wakil presiden pada periode sebelumnya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Dalam sistem pemerintahan parlementer ini, pemilu oleh rakyat dilakukan untuk memilih anggota parlemennya saja. 3. Lembaga supremasi tertinggi. Pada sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi atau lembaga tertinggi negara di dalamnya. Yang ada supremasi konstitusi, di mana kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi. Supremasi tertinggi yaitu parlemen, di mana parlemen punya kekuasaan besar dalam negara baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. 4. Kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial, mengizinkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar. Artinya kekuasaan itu sama-sama kuat, jadi tidak bisa saling menjatuhkan. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem tersebut, kabinet dalam hal ini Perdana Menteri beserta menteri bisa dijatuhkan oleh parlemen melalui emosi. 6. Pada masa jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan jelas karena sudah diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, presiden dipilih secara langsung oleh parlemen atau suatu badan pemilihan umum. 7. Tanggung jawab kepala negara dan kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden bertanggung jawab terhadap kedaulatan rakyatnya karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, seluruh tindaknya harus dipertanggungjawabkan terhadap konstitusi negara. Untuk mengontrol tindakan pemerintah diperlukan pengawasan dari berbagai pihak untuk selalu kritis dan tanggap. Sedangkan pada pemerintahan parlementer membuat sistem pertanggungjawaban kabinet yaitu Perdana Menteri dan para menteri dilakukan secara langsung pada parlemen. Kabinet ada di bawah pengawasan parlemen secara langsung, maka pertanggungjawabannya jadi jelas karena bisa dilakukan pengawasan secara intens. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.